Oke, aplikasi epidemiologi di lapangan. Sebenarnya saya tidak akan memberikan ini lagi, tapi ternyata setelah dievaluasi beberapa waktu yang lalu bahwa ternyata banyak dari kalian yang sama, walaupun sudah belajar epidemiologi dari semester 1 sampai semester 6, banyak yang tidak tahu apa yang akan dia buat di lapangan, karena memang kebanyakan kalian dicekoki dengan teori epidemiologi dan epidemiologi klinis yang kayaknya jauh sekali dari lapangan. Saya juga tidak tahu kalau kuliah epidemiologi yang lain, kalian itu turun ke lapangan atau tidak. Saya tahu, apalagi sekarang masih COVID, kalian tidak turun. Dan sangat memalukan bagi kami tim pengajar kalau ketika pergi ke tempat kerja, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Ini user dari alumni kalian itu bilang bahwa banyak dari kalian yang punya sertifikat kompetensi epidemiolog, tapi ketika pergi ke puskesmas tidak tahu berbuat apa, karena memang kemungkinan besar kebanyakan dari mengajari kalian itu tidak pernah mengalami apa yang dikerjakan oleh epidemiolog, tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh seorang epidemiolog di lapangan. Saya mencoba memberikan gambaran sedikit sebelum kita tahu caranya melaporkan, kita bisa tahu apa sih sebenarnya harus kita kumpulkan di lapangan. Saya mencoba mengemasnya seringkas mungkin supaya ini tujuannya membongkar dan menyamakan persepsi semua yang sudah kita dapatkan. Untuk apa kita tahu semua tentang penyakit, tentang epidemiologi lainnya, tapi ketika diterapkan di masyarakat kita tidak tahu. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada kita semua, apa sih sebenarnya akan kita lakukan aplikasi epidemiologi lapangan. Nah, besok itu adalah hari epidemiologi lapangan sedunia. Besoknya. Nanti pasti ada update-update, silakan cari di Techfinet, jaringan epidemiologi. Ya, kalian bisa lihat perkembangan epidemiologi dan harapan kedepannya yang akan dilakukan seperti apa. Nah, ini dia ranah kompetensi kita. Harapkan bahwa kita itu menjadi profesional yang jadi profesional ini semua kompetensi Kesmas yang seperti profesionalitas yang kita ini melayani sesama. Kita ini jadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang luhur. Melayani satu orang saja luhur, apalagi banyak orang. Dan kita adalah orang-orang yang mawas diri. Jadi selalu mengevaluasi diri kita dan mengembangkan apa yang masih kurang, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kita buat. Nah, kemudian kita harus mempunyai 3 pilar ini. Pertama, landasan ilmu epidemiologi cukup kuat. Kemudian keterampilan teknis epidemiologi dan keterampilan teknis manajemen program. Nah, yang masih kurang di antara kalian yaitu keterampilan teknis epidemiologi dan keterampilan teknis manajemen program. Landasan ilmunya, keilmuan itu sudah kalian dapatkan di banyak mata kuliah, tapi keterampilannya itu tidak diisi, sehingga kalau diuji kompetensi saat ini, kalian sulit akan menjawab hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis seorang epidemiolog. Dan apalagi keterampilan teknis manajemen program, karena kalian sendiri tidak pernah diberikan kesempatan, tidak pernah terpapar dengan program-program di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Apalagi kalau di universitas yang lain berikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk magang,
universitas, di dinas kesehatan, di puskesmas, sedangkan kalian ini tidak, sehingga keterampilan teknis epidemiologi, apalagi keterampilan manajemen program kalian itu masih sangat diragukan. Sehingga saya harap satu pertemuan ini bisa membukakan bahwa walaupun semester 7 masih banyak hal yang belum kita kuasai dari awal, dan masih ada waktu untuk menambah kualitas diri kita, menambah kompetensi kita, agar kita bisa diterima di dunia kerja tanpa ada begitu banyak keluhan terhadap fresh graduate. Ini keterampilan teknis. Keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh seorang epidemiolog, yaitu ini, melaksanakan manajemen data epidemiologi. Manajemen data itu merencanakan, kemudian bagaimana mengaplikasikan, dan kemudian mengevaluasi data epidemiologi yang sudah ada. Ini keterampilan yang harus dimiliki seorang epidemiolog teknis. Dia bisa mengambil data, menyimpan, mengolah, kemudian melaporkan, melaksanakan surveillance. Jadi kita melakukan terus kita sudah harus tahu surveillance sentinel seperti apa, puskesmas sentinel, dinas kesehatan, bagaimana pelaporan penyakit, bagaimana pengawasan terhadap penyakit, apalagi sekarang zaman pandemi seperti ini, ya ini sudah harus jadi kompetensi wajib dan sudah harus diketahui sebelum kalian lulus. Kemudian melaksanakan kewaspadaan ini KLB-nya. Kita harus punya kemampuan untuk menilai apakah ini KDB atau bukan, bencana, kedaruratan masyarakat, dan bagaimana kita harus punya kemampuan setidaknya melakukan assessment, melakukan mitigasi untuk hal-hal yang berisiko tinggi supaya masyarakat itu bisa terdampak sesedikit mungkin. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan penanggulangan penyakit. Saya juga kurang tahu kalau kalian ini punya belajar baik-baik di mata kuliah investigasi wabah, karena ini mata kuliah yang sangat penting terkait dengan lapangan, sehingga kalau tidak menguasainya sayang sekali. Kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi program dengan pendekatan epidemiologi. Melaksanakan penelitian epidemiologi, jadi bukan cuma kita belajar penelitian itu banyak. Ada metode riset epidemiologi, metodologi penelitian, itu karena apa? Karena pekerjaan keterampilan teknis kita dalam melaksanakan penelitian epidemiologi di lapangan. Nah, kemudian melaksanakan epidemiologi manajerial, bagaimana kita menyusun suatu program, kemudian melaksanakan dan mengevaluasinya. Pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita memberdayakan petugas kesehatan itu tidak banyak ya di lapangan. Dana juga tidak cukup. Kita perlu memberdayakan masyarakat sebagai kader. Mau dia kader mantik, kader apa? Kalau sekarang kader-kader yang kita butuhkan adalah kader-kader pengawas isoman. Kemudian melaksanakan penyebarluasan data dan informasi. Ini adalah kompetensi, salah satu keterampilan teknis bagaimana kita membuat data dan kelola dia menjadi informasi, kemudian bisa dipakai untuk menyusun program dan kebijakan kesehatan. Nah, ini fungsi dari data epidemiologi. Kalau yang kita kumpulkan fungsinya sebagai asesmen penilaian kesehatan masyarakat atau populasi. Kalau kita mau menilai bagaimana derajat kesehatan masyarakat, kita harus punya data epidemiologi karena ukurannya dari situ. Kesakitannya berapa, kematian berapa, kemudian data epidemiologi ini menjadi landasan keputusan individu untuk berperilaku. Jadi ketika kita tahu lagi naik atau lagi turun, individu itu kan memutuskan, oh saya akan keluar rumah sekarang atau tidak, saya harus menggunakan masker atau tidak, itu semuanya dari data epidemiologi keputusannya. Jadi pertimbangan bagi individu keputusan maka dia akan beraktivitas melengkapi gambaran klinis. Jadi kalau gambaran data epidemiologi itu gambaran klinis, misalnya COVID-19 dia batuk, panas, oh ternyata ketika dilihat di lapangan, oh dia ternyata
kehilangan penciuman juga termasuk. Jadi dia melengkapi gambaran klinis. Banyak orang yang menderita kehilangan penciumannya, ya, termasuk dalam melengkapi gambaran klinis yang sudah ada. Kemudian pencarian sebab. Nah, ini fungsi utama sebenarnya kita mencari data epidemiologi. Kita ingin mencari tahu apa penyebab. Dan yang paling sering kita gunakan ini ketika kita menginvestigasi suatu keracunan. Nah, ini penting jika kita melihat ada keracunan terjadi, kita akan mencari apa penyebabnya. Ini susah-susah gampang, perlu jam terbang tinggi untuk menentukan, tapi ada ilmunya. Kita menggunakan data epidemiologi untuk mencari sebab. Rasa kita semua sudah belajar dari semester awal untuk ini. Kita punya langkah-langkah di lapangan yang harus apa sih yang harus dilakukan secara singkat. Kita ini epidemiolog nanti. Kenapa saya bilang itu? Karena kalian tidak ada pilihan yang lain. Lulus dari seni ya kalian itu tidak terlalu terdidik dengan pendidikan kesehatan dan berbagai pelaku, tidak terlalu menjadi promotor kesehatan, walaupun nanti kerja bisa diterima, tapi kalian itu lebih dispesifikkan untuk menjadi epidemiolog. Dan kita punya tugas di lapangan itu yaitu menghitung kasus atau kejadian, menghitung kasus. Jadi yang akan kita lakukan menghitung berapa kasusnya. Dan setelah itu kita deskripsikan kasus itu berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Ini tidak boleh. Saya kira saya tidak perlu menjelaskannya, tapi ternyata saya harus mengkitnya kembali karena banyak dari kalian yang tidak tahu bagaimana mendeskripsikan kasus berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Nah, ini saya harap membangkitkan ingatan kalian akan pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian mengekstraksi deskripsi menjadi kemungkinan tentang siapa saja yang berisiko terjangkit. Jadi ini dari deskripsi yang di atas kita bisa melihat ini orang-orang yang berisiko tinggi terjangkit itu seperti apa. Mengapa dia berisiko tinggi? Bagaimana bisa terjangkit dan membuat hipotesis atau pernyataan sementara yang akan menjelaskan semua aspek-aspek penting dari RD. Dan menampilkan banyak pembagian itu menentukan rata penyakit atau rata soal. Ini hal yang perlu, kenapa kita perlu menguasai statistik, biostatistik, karena kita akan membandingkan banyak rata. Nah, ketika kita membandingkan rata ini kita bisa melihat trennya bagaimana, perbandingannya terhadap penyakit lain bagaimana. Apakah ini sudah bisa disebut dengan kejadian luar biasa? Tidak. Itu semua adalah ketika kita tahu bagaimana menentukan rata-rata dan membandingkan. Ini kompetensi yang penting dan kita dapatkan di mana? Ya di biostatistik. Makanya kalau mata kuliah ini penting untuk menguasai epidemiologi, menguasai biostatistik dan menguasai promosi kesehatan. Bagaimana kita membuat mengadvokasi data-data yang sudah ada itu menjadi kebijakan. Akhirnya juga kita akan masuk ke administrasi kebijakan. Ini standar kualitas kita di lapangan. Tepat waktu. Kalau soal epidemiologi tidak tepat waktu, dia terlambat seperti yang terjadi saat ini ya. Tracing itu surat terhadap kontak erat itu tidak tepat waktu. Kalau dia tidak tepat waktu, maka hasil yang akan didapatkan juga tidak lain. Artinya sudah selesai baru ada datanya. Itu tidak berguna. Data epidemiologi itu harus tepat waktu. Nah, kita berjuang waktu. Kalau sudah banyak korban, ngapain lagi kita melaporkan? Karena sudah terlambat. Yang penting menggarap satu masalah kesehatan masyarakat yang penting di komunitas ini yang banyak sekali terjadi saat ini. Kita menggarap sesuatu yang tidak penting, sedangkan yang penting di komunitas tidak kita lakukan. Masalah kesehatan di komunitas kita harus tahu bagaimana menentukan prioritas. Kalau kalian praktek belajar lapangannya berjalan dengan baik, saya yakin kalian mengerti bagaimana menentukan prioritas masalah kesehatan dan prioritas
mana yang harus ditanggulangi lebih. Tapi karena kalian tidak melewati PBL itu, saya kurang yakin kalau kalian bisa. Dan ini adalah kompetensi dasar standar kualitas yang harus kita miliki. Menggunakan metode-metode epidemiologi deskriptif dan analitik secara tepat. Jadi, kapan kita akan menggunakan deskriptif saja? Kapan kita harus menggali data lebih dalam? Kapan kita harus mencari hubungan? Kapan kita harus mencari pengaruhnya? Kita harus bisa. Dan jangan sampai jurusan lain atau fakultas lain lebih jago dari kita dalam hal ini, karena keunggulan kita seperti epidemiologi ya dalam hal menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan analitik secara tepat. Nah, ini tadi saya sudah bilang bahwa menggali kausalitas, mencari penyebab itu, kita harus mencari kausalitas itu sampai taraf yang cukup untuk mengidentifikasi sumber atau jalannya penyakit dari suatu masalah. Harus sampai kepada akar permasalahan. Kemudian menegakkan penanggulangan segera dan intervensi jangka panjang. Ini terkait juga dengan waktu. Penanggulangan segera, kalau kita berlama-lama dalam menganalisis yang sudah lewat, karena sudah seperti saat ini, karena datanya lambat, makanya kita mengambil keputusan juga susah. Ini tantangan-tantangan di lapangan yang seorang epidemiolog saat dia mengambil sumber data yang biasanya ada di masyarakat itu terlalu banyak. Dan biasanya sumber data itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Kita harus turun untuk mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Sumber data ini selalu menjadi masalah. Apakah valid, reliable atau tidak? Nah, kemudian angka yang kecil, biasanya yang laporan itu angkanya kecil, susah dikelola secara epidemiologis saja, secara biostatistik juga itu sulit. Kemudian sampainya lama. Ini pengumpulan spesimen. Apakah seorang epidemiolog mengumpulkan spesimen? Ya, dia mengumpulkan spesimen. Maka tugas Bepom, kalau seorang epidemiolog di dinas kesehatan dan puskesmas, dia mengumpulkan sampel dan dibawa ke laboratorium. Jadi siapa yang mengumpulkan spesimen? Yang mengambil spesimen memang bukan kita, tapi yang mengumpulkan spesimen itu adalah epidemiolog. Kemudian publisitas, banyak data-data yang di flow up. Jadi kecil sebenarnya kejadiannya, tapi karena dipublikasikan di media, jadi pesannya besar. Jadi belum tentu yang publisitasnya besar itu harus perlu penanganan segera, karena kita punya prioritas yang lain. Hanya karena dia di media, berarti dia harus diselesaikan. Itu lapangan kendala di kurang partisipasi orang. Ini yang paling sedih. Kurang sekali partisipasi dari sesama teman kesehatan dan masyarakat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah mentok di situ. Kita tidak punya lagi sumber. Kan kita cuma sedikit, sedangkan yang harus kita lakukan itu banyak. Jadi kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dan itulah pentingnya kompetensi kita memberdayakan masyarakat. Bagaimana membuat mereka berpartisipasi. Dan tekanan dan campur tangan. Saya ingin sharing tentang beberapa waktu lalu di satu daerah tempat saya bekerja dulu. Di situ ada rabies. Ada satu orang yang terbukti bahwa dia rabies, dan hasilnya itu lama keluar. Nah, ketika hasilnya keluar, itu kemudian waktu orang itu meninggal, dia tidak diperlakukan protokol. Jadi tetap dimakamkan secara biasa, dan banyak sekali orang yang melayat waktu itu. Nah, karena ada anggota dewan yang tahu bahwa dia itu rabies, maka dia menekan semua orang untuk supaya semua diberikan vaksinasi anti rabies yang pergi melayat. Itu kan mahal sekali dan banyak.
Dengan tekanan dan campur tangan politik seperti ini, itu bisa juga menggunakan konsentrasi kita menyelesaikan masalah kesehatan kita yang harus kita selesaikan. Ini kompetensi. Ada banyak laporan dari yang bisa evaluasi bahwa sampai semester 7 sekalipun kalian belum bisa menganalisis data, walaupun data itu sederhana. Saya harap ketika kita di semester 7 ini, yang akan kita tingkatkan, yang akan kita pertajam, yaitu kemampuan kita menganalisis data. Data itu buat apa? Data itu buat kebijakan. Kebijakan itu buat apa? Buat program. Kemudian direncanakan dan dilaksanakan. Jadi itu semua butuh data. Kalau kita tidak bisa menguasai bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data dengan baik, kita tidak akan sampai ke sini. Itu semua kita hanya akan mengikuti program yang lalu. Kita itu gagal sebagai seorang teknologi. Ini yang penting untuk dikuasai. Tidak perlu semua, tapi setidaknya kita punya sesuatu yang bisa kita tonjolkan ketika kita keluar dari sini. Bahwa kita saat menunjang proses analisis data dan sampai pada advokasi itu, kita harus menguasai Microsoft Office. Jadi kemudian tool survey online itu wajib sebenarnya. Nah, apalagi sekarang kalau kita tidak menguasai ini, susah bagi kita untuk main. Dan perangkat lunak data standar Excel ya, sebenarnya sudah MS Office. Excel itu sudah jadi bagian penting bagi kita karena apa? Walaupun tidak ada yang lain, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan Excel, membuat kurva, asal kita tahu caranya. Dan sekarang itu saya rasa tidak ada yang sulit karena tutorial langkah step by step itu ada di YouTube. Kita tinggal mencari. Ini yang sering yang harus kita kuasai itu Microsoft Excel, SPSS, Minitab, eView. Ini semua kalau bisa di-download, tracknya ada tersedia. Kalau data kualitatif kita harus tahu sebenarnya info. Pelatihan-pelatihan untuk semua ini itu biasanya sangat mahal. Tapi dengan adanya YouTube sekarang, kita bisa mengakses bagaimana cara dari download sampai pakai NG. Kemudian perangkat lunak epidemiologis yang sering digunakan ini EpiInfo, EpiCure, Epilog Plus, Stata, TruStat, HardGIS, dan KeyGIS. Ini kompetensi yang bahkan ini ada mata kuliahnya di IS di kalian. Jadi bagaimana kita memetakan wilayah itu sudah harus tahu. Sehingga kalau kita kerja, ya kita tidak perlu belajar lagi. Harusnya kita unggul. Dan yang selanjutnya ketika kita mau mencoba bagaimana kebijakan ini diterapkan, kita harus menguasai ini. Smart PLS untuk sistem yang statis dan Amos dan PLS ini untuk menganalisis sistem yang statis. Kalau ini dua ini PowerShell dan PostgreSQL itu digunakan untuk analisis lanjut sistem yang dinamis. Ada waktu di dalamnya. Jadi kalau bagaimana saya bisa tahu bahwa kita akan menurun kurvanya pada akhir bulan Agustus kemarin, itu karena saya menghitungnya itu kasus dari awal sampai sekarang, dari awal sampai bulan Juni, dan kemudian itu dihitung per waktunya, per harinya. Dia akan naik puncaknya kapan dan dia akan menurun kapan. Itu bisa dihitung semuanya. Jadi tidak sembarang saya menyatakan kepada pemerintah atau kepada publik bahwa kita akan menurun pada bulan ini dan akan naik lagi pada bulan ini. Itu semua karena data epidemiologi saya hitung berdasarkan sistem dinamis. Itu mungkin ya kalau S1 ya tidak perlu dulu lah. Yang penting tahu dulu, bisa dihitung kalau semua itu. Tapi kalau kalian mau
menjadi lebih dari yang lain, ya bisa diusahakan. Ini semua ada di YouTube. Sekian dan terima kasih. Untuk diskusi, Unima itu meminta kepada semua dosen untuk melaksanakannya di LMS. Jadi saya tidak membuka diskusi karena ini hanya tatap muka. Kehadiran sebenarnya juga di LMS, tugas juga di LMS. Jadi kalau ada yang bilang tidak bisa mengakses LMS, itu sebenarnya ya masalah jaringan di Anda. Karena yang lain bisa, artinya yang lain bisa, apa Anda tidak bisa? Dan saya sudah coba-coba lagi, itu bisa. Untuk kehadiran saat ini, saya ambil dari, seperti biasa, saya ambil dari, apa namanya, Zoom, dan akan saya posting juga di LMS, supaya kalian bisa. Untuk videonya ini juga akan saya posting ke situ, tidak sempat mengikuti, bisa sehingga kita tidak punya masalah sebenarnya dengan kehadiran. Kemudian untuk ya saya kasih pengumuman untuk besok ya, kuliah apa namanya, penulisan ilmiah dan seminar. Kita ketemu di situ. Untuk pertanyaan silakan lewat LMS. Sekian pertemuan kita, terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk mata kuliah ini, dan kita ketemu besok untuk mata kuliah yang lain. Selamat sore, terima kasih sudah menunggu. Semoga sehat semua. Saya Alif ya. Sore, terima kasih.